Selamat datang di channel Pemuja Malam. Jangan lupa like, share, and subscribe ya. Terima kasih. Episode 26 Tidak Sebaik Yang Kamu Kira. Malam harinya sekitar jam 10 malam. Zo menghampiri Raisya yang sudah berbaring di atas ranjang memainkan ujung selimut. Mengapa belum tidur baby, sudah malam? Ucap Zo yang baru keluar dari ruang kerjanya. Aku nunggu Ayang. Ucap Raisya malu menatap Zo yang tersenyum lebar padanya. Tunggu sebentar ya, ucap Zo segera masuk ke ruang ganti untuk memakai piyama. Setelah mengganti piyama, Zo naik ke atas ranjang lalu berbaring menarik selimut. Tidurlah baby, sudah malam. Ucap Zo berbaring miring ke arah Raisya yang tidur telentang itu. Iya, ini udah baring. Jawab Raisya menatap Zo walaupun mereka berbaring cukup berjarak. Dan juga terhalang guling yang berada di tengah mereka. Pejamkan mata. Ucap Zo dengan spontan mengelus kepala Raisya. Ayang, kenapa kita tidak pulang ke rumah semalam aja? Tanya Raisya karena Zo membawanya pulang ke rumah mewah milik Zo. Di sana tidak ada pelayan baby, nanti kamu tidak nyaman. Ucap Zo memberikan alasan logis. Aku nyaman kok di sana. Ucap Raisya tersenyum senang. Tidak baby. Kamu itu tinggal sama saya dan tidak boleh kesusahan sedikit pun. Tegas Zo lalu mengecup kening Raisya. Udah ya, besok kita ngobrol lagi, sekarang tidur sudah malam. Ucap Zo menarik selimut Raisya ke atas. Iya, selamat malam Ayang. Ucap Raisya lagi memejamkan matanya. Ayang gak masukin aku? Tanya Raisya kembali membuka mata begitu teringat ucapan Zo. Masukin apa baby? Tanya Zo yang langsung melek. Dengan pikiran yang sudah menembus cakrawala mendengar penuturan Raisya. Kata Ayang kalau tidur sama pasangan itu dimasukin. Tapi Ayang kok gak masukin aku sih? Emang Ayang gak anggap aku pasangan? Kata Raisya yang teringat ucapan Zo waktu itu. Astaga baby, nanti kalau saya masukin kamu nangis. Ucap Zo menahan tawa menatap gadis polos itu dengan pikiran liarnya. Nggak nangis kok Ayang, kan cuma dimasukin doang. Kata Raisya menggelengkan kepalanya dengan begitu lucu. Hingga membuat Zo tertawa spontan. Baiklah, sini baby. Ucap Zo memindahkan guling pembatas antara mereka ke belakangnya lalu mendekati Raisya. Cepatlah saya masukin. Kata Zo mengembangkan tangannya meminta Raisya masuk ke dalam pelukannya. Sesak gak Yang? Tanya Raisya sebelum masuk. Soalnya aku gak pernah dipeluk kalau lagi tiduran. Sambung Raisya bercerita. Sini coba aja langsung. Ucap Zo yang lama-lama menjadi tidak tahan ingin memeluk Raisya yang seperti boneka panda itu. Nggak sesak kan? Tanya Zo memeluk Raisya semakin erat saat merasakan sensasi berbeda. Hangat Ayang, kata Raisya kesenangan juga melingkarkan tangannya di pinggang Zo. Kamu suka pelukan saya?
Tanya Zo mengelus punggung Raisya yang bermanja-manja itu. Iya, Daddy, jawab Raisya. Baby, tegur Zo saat Raisya kembali memanggilnya Daddy. Aku panggil Ayang, Daddy aja, lebih cocok, ucap Raisya lagi. Daddy Vincenzo, kata Raisya yang mendongak dalam pelukan hangat Zo. Tapi baby saya, Daddy. Ucap Raisya mengulang, oke, apakah pelukan Daddy hangat? Tanya Zo yang sebenarnya suka-suka saja Raisya memanggilnya Daddy. Tapi kedengaran hot saja di telinga Zo. Hangat Daddy, aku suka, ucap Raisya yang benar-benar menikmati posisinya. Ya sudah, sekarang tidur ya, sudah malam, ucap Zo menarik selimut dengan tangan sedikit gemetaran. Saat untuk pertama kalinya dia memeluk seorang wanita dalam posisi berbaring. Daddy dingin kok gemetaran? Tanya Raisya bisa merasakan getaran tubuh Zo, bahkan pria itu keringat dingin. Iya makanya saya, Daddy ajak kamu tidur, ucap Zo dengan sedikit gelagapan. Ayok tidur nanti Daddy sakit, ucap Raisya memeluk Zo semakin erat lalu memejamkan mata. 5 menit kemudian, Zo menarik nafas panjang saat Raisya sudah tertidur pulas. Jujur saja Zo tidak sanggup berada dalam posisi seperti ini lebih lama lagi. Karena tangan Zo benar-benar tidak bisa ditahan. Untuk tidak menjamah Raisya dalam pelukannya. Baby, mungkin penilaian kamu, saya baik. Hingga kamu percaya bahkan berlindung pada saya. Tapi sebenarnya saya tidak sebaik yang kamu kira. Ucap Zo menidurkan Raisya kembali di samping. Zo bisa merasakan kalau dia mencintai Raisya. Tapi naluri Zo masih saja berkeinginan untuk menjamah gadis polos itu. Pertanda cintanya belum sepenuh jiwa untuk Raisya. Karena belum ada ketulusan dalam dirinya untuk sepenuhnya menjaga Raisya. Saya mencintai kamu baby. Namun belum tulus dari hati saya yang paling dalam. Dan saya pun masih kesulitan mengontrol emosi dalam diri saya. Yang kadang mendadak ingin dilampiaskan. Ucap Zo lagi mengelus kepala Raisya lalu mengecup keningnya. Kamu yang pertama dalam hidup saya, jadi maaf kalau saya seover ini. Ucap Zo yang benar-benar ingin menikah saja dengan Raisya. Saking tersiksanya dengan segala perasaan yang bermunculan dalam dirinya. Keesokan paginya. Halo Zo. Ucap Papa Raisya yang menelpon pagi-pagi sekali. Bahkan Zo baru saja selesai mandi karena akan pergi ke kantor. Halo Om, jawab Zo dengan sedikit kaku. Duduk di sofa menatap lurus pada Raisya yang masih tidur di atas ranjang. Begini Zo. Nanti malam Raisya akan menghadiri sebuah acara peresmian hotel sebagai perwakilan Om. Jadi nanti sekitar jam 7 pagi, Direktur Keuangan perusahaan Om akan menjemputnya. Ucap Papa mengatakan pada Zo. Karena kalau main jemput-jemput saja bukan Papa Raisya tidak tahu. Seperti apa sistem keamanan di rumah Zo?
Baik Om. Jawab Zo singkat walaupun sebenarnya dalam hatinya ingin bertanya. Jika acaranya malam, kenapa Raisya dijemput sepagi itu? Zo mengobrol dengan Papa Raisya beberapa saat. Lalu setelah menutup telepon, Zo membangunkan Raisya agar bisa bersiap-siap dan sarapan bersama. Baby, jika acaranya malam, kenapa kamu dijemput sepagi ini? Tanya Zo menatap Raisya yang sarapan di sebelahnya. Kata Kak Bara, aku harus ke butik dulu sama dia. Cari baju yang cocok buat datang ke acara nanti. Sama beberapa latihan juga. Kan aku nanti memberikan kata sambutan. Jawab Raisya menatap Zo yang tengah mengunyah makanan itu. Jadi kamu pergi sama Baralion Ephraim? Tanya Zo yang memang sudah menyelidiki sosok pria itu sampai hafal nama lengkapnya. Iya Dedi, ini aja yang jemput aku Kak Bara. Kata Raisya dengan jujur tidak menutupi apapun dari Zo. Zo langsung berhenti mengunyah bahkan meletakkan rotinya di piring. Dedi, jangan cemburu. Aku cuma datang ke acara bisnis kok sama Kak Bara. Ucap Raisya memegang sebelah tangan Zo di atas meja saat pria itu terlihat bad mood. Saya tidak cemburu, tegas Zo. Terus kenapa kayak gak suka gitu? Tanya Raisya menatap semakin intens wajah Zo. Itu Kak Bara datang. Ucap Raisya langsung berdiri begitu mendengar bunyi bel. Namun langsung dicegat oleh Zo yang masih duduk di kursi meja makan. Zo menarik pinggang Raisya sampai jatuh terduduk di atas pangkuannya. Lalu menciumnya dengan lembut. Baby. Zo memegang tengkuk Raisya menciumnya lagi. Bahkan memperdalam ciumannya. Tak peduli pada bodyguard dan pelayannya sudah menghadap tembok. Saat Zo mencium Raisya tiba-tiba. Dedi malu. Rengek Raisya yang sedari tadi memukuli Zo tapi pria itu seperti tidak bergeming. Baby, kamu milik saya, ucap Zo sampai mengulang ucapannya berkali-kali. Iya, jawab Raisya dengan geram sampai mencubit pipi Zo. Aku pulang dulu, dah sayang, ucap Raisya kembali berdiri begitu turun dari pangkuan Zo. Kamu tidak mengecup saya? Tanya Zo tersenyum kecut. Saat Raisya terlihat semangat sekali akan pulang sampai lupa mengecupnya. Dedi. Ulang Raisya agar Zo meralat ucapannya. Kamu tidak mengecup kening Dedi? Tanya Zo meralat ucapannya. Kecup dong. Ucap Raisya mengecup sampai 3 kali. Dedi antar sampai depan. Ucap Zo yang berjalan beriringan bersama Raisya. Kakak. Suara cempreng Raisya menghampiri Bara yang berdiri di depan pintu. Lalu bersalam seperti kebiasaannya sejak kecil. Sya, mengapa numpang tidur di rumah orang lain? Kan rumah kakak ada kalau kamu kesepian tinggal sendiri. Ucap Bara memeluk Raisya dan menatap Zo tajam seolah benar-benar mengibarkan bendera peperangan. Ini rumah pacar aku, Kak.
kata Raisya menunjuk Zo yang berdiri di belakangnya lalu memperkenalkan. Singa tetaplah singa, Sya. Walaupun dia pacar kamu bukan berarti dia baik sepenuhnya. Kamu perempuan jadi harus menjaga diri dengan ekstra. Ucap Bara yang benar-benar menasehati Raisya langsung di depan Zo. Yang seolah dianggapnya predator. Tangan Zo sudah mengepal kuat. Melihat pria yang terus memprovokasi Raisya, seolah menyatakan jauhi Zo, kapan perlu jangan mendekat. Tidak usah kenalan lagi, Sya. Kami sudah sering bertemu di acara bisnis jadi sudah saling mengenal. Bukan begitu, Tuan Vincenzo, ucap Bara dengan formal tersenyum misterius pada Zo. Oh, sudah saling kenal, kata Raisya menatap Zo dan Bara bergantian. Ayo Sya, kita pergi, karena ada banyak agenda hari ini, ucap Bara menggenggam tangan Raisya dengan berani. Dan itu benar-benar membuat kesabaran Zo menipis melihatnya. Iya, kata Raisya berjalan mendekati Zo kembali. Setelah melepaskan genggaman tangan Bara agar bisa mendekati Zo. Ayang, aku pulang dulu, ucap Raisya berjinjit lalu mengecup pipi Zo. Yang masih berdiri terdiam entah apa yang dipikirkannya. Begitu Raisya mengecup pipinya, Zo langsung memegang pinggang Raisya agar merapat ke tubuhnya lalu menyatukan bibir mereka. Dan melakukan ciuman penuh cinta di hadapan semua orang. Ciuman Zo benar-benar membuai. Sampai Raisya hanya bisa berdiri diam saking terbuai melupakan segalanya. Baby. Zo benar-benar menunjukkan pada semua orang bahwa Raisya adalah miliknya dan hanya dia yang akan memiliki Raisya. Bara benar-benar dibuat bungkam melihat adegan itu. Ditambah Raisya yang sama sekali tidak menolak. Benar-benar bajingan, bahkan dia memanfaatkan kepolosan Raisya. Batin Bara menatap Zo penuh amarah sambil mengepal tangan. Ayang, jangan, ada Kak Bara, ucap Raisya di luar dari sensasi yang dia rasakan. Raisya merasa malu dan juga takut saat sadar ada Bara di antara mereka. Apa yang akan dimalukan baby sepasang kekasih biasa berciuman? Dan hanya orang kolot yang menganggap itu tabu. Ucapan menjurus Zo yang benar-benar merasa puas melihat ekspresi kesal wajah Bara. Ya udah, aku pulang dulu dah Ayang, ucap Raisya dengan ceria lalu berjalan mengikuti Bara yang sudah jalan duluan. Selamat pagi Pak Bos, sapa Brian dengan hangat menyambut Zo. Yang baru turun mobil di pintu utama perusahaan bersama puluhan staf yang sudah berbaris rapi menyambut presiden direktur. Zo hanya mengangguk pelan lalu melanjutkan langkahnya. Tapi aura dingin dan keras dalam dirinya pagi ini sangat mendominasi. Sepertinya presdir itu sedang bad mood. Apa saja agenda saya hari ini? Tanya Zo pada Brian yang berjalan di belakangnya, yang langsung disebutkan oleh asistennya itu satu persatu. Dengan mendetail walaupun sambil berjalan, tidak adakah undangan untuk datang ke acara peresmian hotel? Tanya Zo begitu sampai di ruangannya. Ini beneran bos?
Tanya Brian seketika terheran-heran saat Zoe yang biasanya tidak peduli dengan undangan acara. Dan kalaupun datang pasti acaranya pilih-pilih. Tapi ini tiba-tiba dia yang menanyakan undangan. Jawab pertanyaan saya, tegas Zoe dengan nada suara tinggi yang membuat asistennya sampai kaget. Tuh, tunggu sebentar bos. Ucap Brian segera mengecek di tabletnya. Karena merasa ngeri juga jika Zoe sudah bad mood begini. Bisa satu perusahaan merasa akibatnya nanti. Ada bos, tapi acara peresmian hotel bintang 4 di pedesaan. Yang lumayan jauh dari kota bos. Jelas Brian yang sudah bisa memastikan Zoe tidak mau datang. Karena itulah dia tidak memasukkan pada agenda Zoe hari ini. Atur jadwalnya, kita akan pergi ke sana nanti. Ucap Zoe dengan singkat yang diangguki oleh Brian tanpa bercanda-canda kor seperti biasanya. Bos gawat, masa gadis kecilmu pergi beli baju couple sama direktur keuangan perusahaannya? Ucap Brian yang masih fokus membaca di tablet informasi yang dikirimkan oleh bodyguard. Zoe memang meminta Brian untuk selalu memantau Raisya dalam hal apapun. Oke, saya terima tantangan kamu Baralion. Ucap Zoe dengan penuh dendam mengepal tangan. Lalu membanting tablet Brian. Yang baru saja direbut oleh Zoe untuk membaca sendiri informasi. Bersambung.